semuanya. Perkenalkan, nama saya Andinia. Saya dari tepat 10 tahun ini saya dibaptis. Awalnya saya seorang muslim. Saya dari keluarga yang notabene semuanya haji ya. Gak ada, maksudnya udah pernah merasakan ke tanah suci. Bahkan saya sendiri pun udah pernah merasakan itu ya. Saya sedikit kesaksian, saya pengenalan akan Tuhan Yesus. Saya dulunya anak yang pecandu narkoba. Saya bukan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya kenalnya Tuhan Yesus. Saya merasa saya masih ingat sekali pas waktu di tahun 2011 mama saya datang menghampiri saya. Terus saya bilang, saya pas waktu itu saya gak hidup bersama dengan orang lain gitu. Akhirnya orang tua angkat saya bilang, itu mamamu, dia yang membuang kamu gitu. Akhirnya kok seperti itu gitu. Padahal notabene mama saya seorang majelis gereja. Saya bilang gini, oh ternyata orang Kristen seperti itu ya. Mama saya tetap menyuruh ikut untuk saya hidup bersama dengan dia. Tapi saya, buat apa saya hidup dengan orang tua yang seperti itu? Orang tua yang pembohong, orang tua yang membuang saya dari kecil, apa salahnya saya gitu. Sehingga pas waktu ayah angkat saya memutuskan, udah kamu ikut mamamu aja, tapi kamu jangan tinggalkan kemusliman gitu, keyakinan kita gitu. Saya udah berjanji, enggak, saya ikut mama, cuma saya tetap akan mengikuti agama saya, apa yang saya anut dari kecil. Akhirnya saya bilang pas waktu itu hari pertama saya hidup sama mama. Saya bilang sama mama ke gereja, tapi mama jangan paksa saya untuk saya mengikut Tuhanmu. Kenapa saya dibuang? Kenapa saya dikucilkan? Kenapa saya nggak dianggap? Saya memberontak seperti itu. Bahkan mama saya itu sempat cerita, kamu tuh anak keempat, 3 saudaramu tuh semua kuliah di luar negeri gitu. Terus kenapa aku dibuang? Apa salahku? Saya sempat tanya seperti itu. Terus dia bilang seperti ini, kenapa Tuhan Yesus menghadirkan kamu ke dalam dunia ini? Saya tidak pernah mengharapkan kamu gitu. Di situ jujur hati saya, kok seperti ini, orang tua saya yang melahirkan saya sendiri gitu. Tapi saya bilang, ya Allah, kalau memang saya seperti ini, untuk apa saya hidup? Akhirnya saya kena narkoba, jenis-jenis narkoba itu sampai yang terakhir kali saya ganja yang saya konsumsi itu di usia yang ke-12 tahun. Terus mama saya bilang, kamu anak yang nggak tahu diatur. Saya selalu jawab, orang mama aja seperti itu kok. Mama jangan ngatur hidup saya, hidupnya mama itu loh kayak gimana. Tiap hari bertengkar. Saya bilang, ya Allah, saya ini capek seperti ini terus. Tapi saya itu mau berubah, tapi saya itu nggak tahu jalannya itu seperti apa. Saya itu hidup dengan pertengkaran. Terus habis itu, kapan keluarga saya ini dipulihkan? Ada pemulihan keluarga gitu. Tapi saya tahu Tuhannya orang Kristen, tapi saya tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dunia. Terus pas waktu itu saya bilang, oh ternyata orang Kristen seperti itu ya. Orang Kristen sukaannya mukul, orang Kristen sukaannya membuang anak. Itu loh, wes gak usah ke gereja mah. Bahkan Alkitabnya mama itu saya lempar. Saya bilang, Alkitabmu itu semuanya enggak di dalam hidupmu itu enggak kamu jalankan gitu. Tuhanmu itu loh yang kamu sembah itu loh kemana? Ini loh Tuhanku yang saya sembah itu seperti ini. Sampai mama saya terakhir kali saya masih ingat, kepala saya dipukul pakai rotan. Saya bilang, kalau memang Tuhanmu berkuasa, kalau memang Tuhanmu berkuasa, Tuhanmu bisa berhentikan saya dari narkoba ini. Mama saya cuma bilang, kamu akan tahu kebenaran gitu. Jangan kayak gitulah.
jangan bawa kebenaran gitu. Orang hidup aja seperti itu. Setiap mama saya bilang satu kalimat, saya jawabnya 2000 kalimat. Terus saya sempat benci gitu. Kenapa sih kok saya dibuang, kok saya dikucilkan gitu. Bahkan kalau ada acara keluarga, reuni keluarga gitu, kakak saya yang diajak foto gitu, saya sampai pikir dalam hati, saya harus sukses. Kalau saya sukses, saya bisa buktikan ke mama, ini loh anak yang kamu buang dulu, dia itu bisa sukses tanpa kamu bimbing, tanpa kamu dukung gitu. Terus di satu pas waktu saya ingat sekali, pas waktu di bulan Juni tanggal 7 tahun 2013 saya punya satu teman yang Kristen. Dia bilang, Tuhan tuh sayang sama kamu, Tuhan pengen kamu berubah. Sampai kapan kamu kayak gini terus? Sampai kapan kamu membenci orang tuamu terus? Saya bilang gini, gak usah memberitakan Injil lah. Iku loh mamaku kayak gitu kok. Mamaku itu loh hidupnya itu loh sama seperti iblis. Dia masih perdukunan. Apa bedanya sampai agamaku? Gak usah nginjili aku. Terus mungkin ya itu kerja Roh Kudus, saya juga nggak tahu. Dia tuh tiba-tiba diem. Pas waktu dia diem, saya tuh mau tanya, siapa sih Tuhan Yesus itu, tentang Yesus. Tapi saya masih malu. Terus pas waktu hari Minggu saya ingat Alkitabnya dia ketinggalan. Lah pas waktu itu saya nggak ada inisiatif sama sekali buat buka Alkitab itu. Dia kebetulan main ke rumah saya kan. Saya buka, langsung itu nggak ada pikiran sama sekali gitu. Langsung saya buka, kok ada tulisannya di map pertama itu, Tuhan Yesus cinta kamu. Terus saya buka lagi di map yang kedua itu, kita harus percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada. Saya nggak mikir pas waktu itu, mungkin itu tulisan biasa. Terus akhirnya pas waktu itu saya selalu sholat malam. Lah di sholat malam itu saya dari wudhu sampai saya selesai itu saya bilang, kok aku kepikiran Yesus ya, Yesus itu siapa gitu. Saya cuma bilang sama Tuhannya orang Kristen, Tuhan saya gitu, orang Islam, ya Allah, bila Yesus benar-benar ada, tolong tunjukkan ke saya. Tapi saya tidak mau mengikuti dia, saya hanya mau mengenali kalau Yesus itu benar-benar ada. Akhirnya selesai doa itu jam 2 pagi. Jam 4 pagi pintu saya diketok 3 kali. Terus saya gak berani buka pas waktu itu. Akhirnya ketokan yang ketiga saya beranikan diri. Saya pikir mama saya butuh pertolongan atau seperti apa gitu. Di pintu kamar sebelah pojok kiri saya itu semuanya itu ruangannya gelap. Terus saya bilang gini dalam hati saya, itu mungkin ada lampu yang belum dimatikan gitu, kecil tapi dia pas waktu saya deketin tuh lama-lama berubah besar, kayak tangannya terbuka. Terus habis itu saya lihat jubahnya, terus saya lihat dia kayak gendong saya gitu. Siapa kamu? Saya bilang seperti itu. Akulah Yesus yang selama ini kau cari, yang selama ini kau maki anakku. Aku mengasihimu. Di situ air mata saya langsung, Yesus ampuni saya. Kalau memang saya diizinkan untuk menjadi pengikutmu Tuhan, tolong tuntun saya. Terus saya pas waktu itu saya mendapatkan pelukan yang tidak pernah orang tua saya dapatkan dari orang tua saya. Saya mendapatkan cinta kasih. Saya bilang Tuhan, aku nggak layak, aku sudah seperti ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku datang tidak mencari orang benar anakku. Aku datang mencari orang yang dibentuk, orang yang mau taat kepadaku. Tunduklah akan aku, walaupun itu nggak mudah, walaupun itu nggak gampang. Ampuni orang tuamu, ampuni. Saya sempat ngotot sama Tuhan, kalau aku dipermalukan Tuhan, aku dipermalukan di depan
depan umum masih bisa terima Tuhan, tapi kalau ini Tuhan nanti dulu Tuhan. Tuhan nggak tahu aku dibuang, aku nggak dianggap, aku nggak dianggap dalam keluarga Tuhan. Tuhan kok enak suruh saya mengampuni. Terus pas waktu itu kayak ada suara dalam hati saya itu bilang, aku mengasihimu anakku, aku mengasihimu. Aku datang tidak cari orang benar anakku. Ikutlah bersamaku anakku. Aku yang akan menguatkan kamu. Jangan ragu, jangan gentar anakku akan masa depanmu. Aku Allah yang sungguh mengasihimu. Semua manusia yang menghinamu akan berhadapan dengan aku. Jikalau kamu benar di hadapanku anakku. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan suruh saya untuk mengampuni Tuhan, ya weslah. Tapi Tuhan ajarkan saya, berikan saya kekuatan untuk mengampuni orang tua saya. Berikan saya hikmat Tuhan, apa yang harus saya lakukan ketika orang tua saya menghakimi saya. Dan itu pun gak mudah saudara. Pas waktu itu saya langsung paginya tuh langsung cerita sama mama, Ma, aku mengasihimu, maafin aku ya Ma. Kalau aku memang punya salah, aku jadi anak yang gak bener di hadapan mama. Mama saya bilang gini, loh, kamu ini wes gila apa ya apa gitu. Mama saya bilang gitu, enggak Ma, ini karena Tuhan Yesus sayang sama aku. Dia cuma ketawa. Kalau memang Tuhan Yesus sayang sama kamu, Mama mau apa? Kamu jadi pendoa. Saya bilang, bisa nggak ya? Saya sempat tanya gitu sama Tuhan. Tuhan, saya ini dari narkoba, terus saya jadi pendoa tuh bisa nggak gitu? Terus akhirnya saya bilang, wes Mama, tak lepasnya satu-satu. Aku mau bebas dulu dari narkoba. Mama saya bilang, nggak bisa. Karena kalau orang udah terpengaruh dengan narkoba, bahkan kamu udah pernah masuk panti rehabilitasi, itu udah nggak bisa lepas lagi. Saya bilang, saya patahkan untuk mama saya, Ma, dalam nama Tuhan Yesus aku bisa berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, Ma, Mama harus percaya. Mama mau tak hidupnya anak Mama seperti ini terus. Cuma mama saya bilang gini, kalau kamu memang mau ikut Tuhan benar-benar, ketika Mama meninggal, kamu jangan lihat jenazahnya Mama. Saya cuma bilang gini, Ma, jangan gitu, itu kutuk orang tua itu harus dipatahkan. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, saya berdiri di satu gereja gitu. Sepertinya saya bilang, Tuhan, kok memang saya tuh suka doain orang gitu. Tuhan, aku suka doain orang ya. Bahkan pas waktu orang tersebut nggak ngomong sama saya, nggak ngomong sesuatu sama saya, kayak Tuhan tuh ingatkan, bilang ke dia, Tuhan, Yesus cinta kamu, Yesus sayang kamu, Yesus memberkati kamu. Saya pernah di satu sisi saya bilang sama Tuhan, iki kok nek aku gak bukan dari Tuhan, aku sudah ditampoi wong iki Tuhan. Ternyata memang benar saudara. Dia pas waktu itu dia langsung cerita sama saya, keluargaku hancur, keluargaku diambang kehancuran. Dan akhirnya saudara, pas waktu di akhir tahun 2012 itu saya putuskan aku sudah bebas dari narkoba. Bahkan saya masih ingat ya saudara, saya dirawat di SOS Sehat Organisasi itu di Margerejo. Saya kalau lewat situ, Tuhan, ini tempat saya dulu, tapi sekarang Tuhan sudah bebaskan saya dari tempat ini, dan Tuhan sekarang aku mau jadi saksi buat mereka. Tuhan.